I have 1, 2, and 3. This one, okay? Hi, how are you guys? Back again with me, Nesa Smita, dan kali ini gue dapet barang baru. We are selling new stuff, and here we go. This is new stuff, just stay tuned right here. So guys, here we go. We got ourselves a new toy. Here we go. Ini adalah HK416D. Ini dari FJS guys. Ini adalah mainan gel blaster, another gel blaster gun. Ini gue lagi seneng sama gel blaster gun sih guys. Kenapa? Karena gue rasa sejak kecil kita udah sering main perang-perangan gitu ya. So ketika kita dapat mainan yang cukup mirip gitu ya, cukup mirip sama mainan-mainan yang sering kita mainin, misalkan di game PUBG or anything else, FF, kita bakal cukup excited gitu ya sama ini. Apalagi ini dengan perlengkapan yang cukup fancy menurut gua ya. Di sini kita lihat ada ini kombonya. Ini oke, harganya dulu ya. Harganya dulu ini gue dapat 1,5 juta. But anyway, kalian bisa dapat ini di 1,1. Nanti di deskripsi gue kasih linknya biar kalian dapat yang 1,1 ya. Oke, ini ada center, ada laser, ada senternya juga. So ini adalah cukup seru gitu ya. Ada keren, ada seperti ininya gitu. Anyway, kita matiin dulu nih. Ini ada SOS-nya juga. So kita matiin. Ini cukup bobotnya cukup agak berat. Dan plastiknya juga kualitasnya cukup bagus, oke. Ini ada beberapa mode guys. Ini ada mode safety, ada mode singles, ada mode rapid fire-nya. Tapi yang unit yang gua ini kadang singlesnya itu agak bermasalah. Gua kasih contoh ya. Ini gua ke singles ya. Ini gua tembakin. Ini bener. Tuh, ada 2. See? Ini udah nggak beroperasi lagi nih. Dia udah nggak mau lagi, meskipun gua tekan-tekan triggernya. Ya, oke. Ini mungkin salah satu masalah ya. Mungkin ini unit gua doang, apa mungkin semua FJS kayak ini, gua nggak tahu. Well, anyway, semoga ini adalah defect dari unitnya doang. Tapi kadang-kadang dia rapid. Ini kita balik lagi ke safety mode. Kita ke rapidnya. Ya. Sejauh ini sih it's fun. Makanya ini FPS-nya lumayan di atas 200, mungkin sampai 220 ya. So ini agak kencang. Untuk mainnya hati-hati. Jarak 10 meter lah baru aman buat kena badan ya. Kalau misalkan main grup-grup itu, main battle, kalian harus agak hati-hati gitu ya. Kalian harus ingat ini 10 meter baru aman ya. Kalau misalkan yang kemarin yang XCL itu dia ya kemarin juga semeternya juga masih oke ya. Cuman ada merah-merah doang gitu ya. Jadi kalau misalkan buat battle masih asik menurut gua, masih asik yang XCL-nya. Tapi kalau ini, kalau misalkan kalian memang jaraknya battle-nya mau jauh-jauhan, 10 meter, that's not going to be a problem anyway. Oh iya, satu lagi kelemahan dari unit ini adalah hollow sight-nya. Kenapa ini menjadi kelemahan? Oke. Si hollow sight-nya bahannya bagus gitu ya. Tapi dia mode nempel ke relnya itu dijepit sebelah kanan. Jadi akhirnya kurang bagus. Jadi akhirnya si unit hollow sight-nya ini dia agak goyang-goyang karena nggak double. Terus dia juga miring gitu loh. Kalau misalkan gua paksain masukin ke sini, itu miring, jadinya miring ke sebelah sini gitu loh. Jadi akhirnya gue beli lagi aftermarket hollow sight-nya, tapi si bagian luarnya ini gue ganti ke yang bawaan, karena bagusan yang bawaan. Si markingnya itu benar bagusan asli bawaan FJS-nya. Itu cakep banget. Nah kalau misalkan yang aftermarket dia agak kurang ya menurut gue ya. Kita deket dulu nih ya. Kita bahas detailnya dulu nih ya. This is what it looks like. Oke. Ini dia. Kalau misalkan ini kerennya kayak gitu. It's pretty loud, it's pretty fast. Karena ini gue ganti baterainya dengan yang 11 volt. Oke. Ini balik lagi kita ke detail ya. Kalian bisa lihat. Ini nggak bisa kita buka dengan otomatis. Kalau yang lain ditarik ini, dia akan ngebuka gitu ya. Ngebuka terus gitu ya. Set ngisi peluru buat rapid fire. Ya kan, ini nggak ada fungsinya.
So this is dummy, sayang sekali. Kemudian kalau ini bisa buka otomatis nggak? Nggak bisa, kita bisa buka manual kayak gini, gitu ya. Atau dia bisa buka sendiri kalau misalkan kita main, gitu ya, kayak gini. See? Dia buka sendiri, gitu ya. Kayak gitu. Setelah beberapa waktu dia bakal buka sendiri kayak gitu ya. Ini cukup keren sih. Oke, ini not otomatis tapi ini cukup keren gitu ya. Bukan sesuatu yang mungkin nggak tahu ini disengaja apa nggak gitu ya. Oke, sekarang kita bahas holosightnya. Ini holosightnya gua udah ganti yang aftermarket. Meskipun dia ada masalah juga. Ini pakai merah, gak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita switch ke yang green, nah kadang dia mati. Ini bagusnya nggak dia? Gitu ya. Mati dia, lihat. Oke, kita jelasin aja. Ini fiturnya dia ada 2 warna. Ini mati. Kemudian kita hidupin jadi merah dia. Ya. Ini hijau. Ini mati. Ini pisirnya dia bisa diputar, which is good. Gitu ya. Ini bisa diputar. Gitu ya. Gitu. Kalau misalkan kalian pengen lebih akurat, karena ini memang berada di atasnya gitu ya. Kalau misalkan kalian lebih akurat, ini bisa dicopot aja. Kalian pakai pisirnya ini ke depan. Oke. Ini dipisah, pisirnya dibaut ya. Inner barrelnya dia udah aluminium ya, kelihatan ya kan? Biru-biru ini. Nah, itu biru-biru. Di sini ini inner barrelnya udah aluminium. So, it's good. Meskipun gearboxnya memang masih gearbox plastik seperti ini ya, memang kurang asik ya. Kalian juga bisa upgrade nanti. Ini magasin udah elektronik, udah elektrik, gitu. Ada guardnya. Ini popor di sini. Untuk baterainya di sini ya, bisa buka, putar, kalian putar. Baterainya di sini. Popornya disesuaikan, kita sesuaikan popornya, pendekin. Ini baterainya di sini. Ini dia. Gue pakai yang 11 volt. Gitu ya. Oke, masukin lagi di kayak ini, putar balik. Habis set kayak gini. Ini ke sini mode save. Mode single. Maaf, sorry, mode single. Yang kemudian ke sebelah sini dia rapid fire ya. Oke, that's it. Itu dia mode-modenya. Ini juga sebenarnya ada silencernya. Nanti bisa dipasang. Tapi untuk sementara pakai ini dulu ya. Oke, sekarang kita coba latihan pakai nembak-nembak ya. Oke, kalau misalnya kamu reload kayak gini ya. Oke, set. Ini kalian tinggal buka di sebelah sini. Isi ya. Ini itu adalah sesuatu yang sangat mudah dihancurkan. So, ini seperti ini guys ya. Jadi kalau misalkan ini hancur ya guys. So, this is totally safe. So, kita coba tes shooting. So, kalian harus pastikan ini klik ya. Kalau enggak nanti bisa copot, agak riskan gitu ya. Biar kalian harus dengar itu klik ya. So, kita coba tembak. Let's have a test shot. Udah keluar, so this is it. So guys, dia untuk akurasi dia apa ya, agak nyebar. Dia nggak satu titik tetap ya, karena ya background ini adalah gel blaster gitu ya. Bukan sniping tools, dan ini juga FPS cuma 220-an. So, hasilnya seperti itu. Tapi dia lebih cepat. So, sekali lagi hati-hati kalau misalkan kalian main di bawah jarak 10 meter itu udah aman ya. Kalau misalkan di bawah 10 meter, no, it's gonna be hurt like hell ya. So, gua nggak nyaranin, oke? So, this is it. Ini cukup asik. Gua masih rekomen ini. Gua juga bakal nanti kasih produk lagi
ada 2 lagi produk yang bakal gua review. So stay tune, oke? Just don't go anywhere. Oke guys, ini juga serunya. Kenapa? Ini bisa kalian pakai buat bikin film ya. Kayak misalkan kayak gini seru-seruan gitu ya. Buat bikin film pendek, film apapun itu, misalkan ini seru kayak gini. Karena bisa kayak gini. Misalkan set. Kayak gitu guys ya. So, itu cuma contoh. Kalian bisa berkreasi lebih dari gue. Gue tahu kalian lebih pintar dari gue. So, just do it, oke? Oh yes, itu dia bahasan dari gue tentang HK416D ini ya. Ini cukup menarik. Ini unitnya cukup gede gitu loh. Jadi sebenarnya sangat-sangat menarik. Mungkin skalanya 1:1, I don't know. Yang tahu mungkin kalian bisa komen di bawah ya. Dan ini sekali lagi link pembelian gua kasih di bawah di deskripsi nanti. So you guys check it out. So far, apakah worth it untuk dibeli? Menurut gua kalau kalian emang suka yang ini, memang it is still worth it to buy gitu ya. Ini gede, ini lebih enak, lebih sangar gitu ya. Untuk fitur ada yang lebih baik, yes, ada yang lebih baik. Ini bukan, this is not the high end stuff, tapi ini kalian bisa cukup puas dengan fitur yang disediakan. Maksudnya dia FPS-nya udah cukup tinggi, udah 220. Meskipun kalian bisa nanti upgrade lagi, mungkin apa ya, sekitar 600 ribuan ke atas. Kalian bisa upgrade lagi, upgrade gearbox dan sebagainya, gitu ya. But anyway, gue harap kalian bisa like, bisa subscribe, bisa komen, bisa share, do whatever you like. Yang jelas kalian harus support gue, oke? Just always subscribe, oke? So, gue pamit. See ya.